Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Juliensa, kelas 2F, dengan nomor NIM 204210168. Baiklah, di sini saya menjelaskan tentang cases and clauses, yaitu tentang diverse sentence answers. Sentence atau kalimat dalam bahasa Inggris berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 4 tipe atau 4 golongan, yaitu yang pertama deklaratif, dan yang kedua imperatif, dan yang ketiga eksklamatory, dan yang keempatnya interogatif. Tipe kalimat yang berbeda ini akan sangat memiliki ciri khas sendiri ketika di dalam komunikasi non-verbal, disebabkan oleh penggunaan tanda baca yang khas. Contohnya adalah tanda baca seru dan tanda tanya dan juga tanda titik. Yang pertama deklaratif, yaitu kalimat pernyataan. Kalimat deklaratif adalah kalimat sederhana yang bertujuan untuk menjelaskan sebuah fakta, opini, atau sebuah deklarasi. Sederhananya, kalimat ini hanya memiliki tujuan untuk memberikan informasi terkait sesuatu, sehingga penggunaan tanda baca yang sesuai adalah tanda titik. Ciri-ciri kalimat deklaratif yaitu diakhiri tanda titik dan berisikan informasi atau pertanyaan, dan subjek diletakkan sebelum verb. Hal ini membedakan kalimat deklaratif dari kalimat tanya. Contohnya, Mia and Andy will go to Yogyakarta together. Yang kedua, imperatif, yaitu kalimat perintah. Singkatnya, imperatif sentence adalah sebuah kalimat perintah dalam bahasa Inggris. Tidak hanya perintah, kita juga bisa menyampaikan permintaan dan juga peringatan. Imperatif sentence bisa juga disampaikan di tempat-tempat umum melalui papan peringatan. Kalimat ini juga merupakan sebuah perintah. Imperatif sentence biasanya diakhiri dengan exclamatory mark atau tanda seru. Pada jenis kalimat permintaan, imperatif sentence juga diakhiri question mark atau tanda tanya. Contoh dalam kalimat perintah adalah wash your hand before eating. Dan contoh dalam kalimat permintaan, show him the route can you, yaitu kalimat permintaan. Imperatif sentence adalah kalimat yang memutarakan sebuah permintaan. Tujuan dari kalimat ini adalah untuk meminta orang lain melakukan sesuatu yang dirasakan penting dan dibutuhkan. Umumnya kalimat ini di dalam penulisan non-verbalnya akan menggunakan tanda titik. Namun pada kasus tertentu kita juga dapat menggunakan tanda seru di dalam tipe kalimat ini. Imperatif merupakan kata dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk memberikan perintah dan biasanya tidak menyebutkan subjek atau pelaku pada kalimat ini, juga langsung pada perintahnya. Contohnya, please open the door. Yang ketiga, exclamatory, yaitu kalimat seruan. Exclamatory adalah kalimat yang menjelaskan dan mengekspresikan
mengekspresikan antusias, membahagiakan, atau hal yang memerlukan tanda seru di dalam penggunaannya di komunikasi nonverbal. Konteks yang digunakan tidak terbatas hanya pada antusias, namun segala sesuatu yang dirasakan memerlukan tanda seru di dalam penggunaannya. Contohnya, this book is so heavy. Yang keempat, interrogatif, yaitu kalimat pertanyaan. Interrogatif sentence adalah kalimat yang mengajukan pertanyaan langsung dan selalu diakhiri dengan tanda tanya. Kata interrogatif itu sendiri memiliki arti sebuah pertanyaan. Kalimat interrogatif difungsikan untuk mendapatkan informasi, konfirmasi, atau penolakan terhadap sebuah pertanyaan. Kalimat ini biasanya dimulai dengan kata tanya, seperti apa, siapa, bagaimana, atau kata kerja bantu, seperti dapatkah, maukah, akankah, dan lain sebagainya. Interrogative sentence adalah kalimat yang mengutarakan pertanyaan. Tujuan dari kalimat ini adalah mendapatkan jawaban dari orang yang bersangkutan. Biasanya dan pada umumnya, kalimat ini akan dimulai dengan kata who, what, where, when, we, how, dan do, dan diakhiri dengan tanda tanya. Interrogatif dalam bahasa Inggris digunakan untuk memberikan suatu pertanyaan. Jenis-jenis interrogative sentence adalah: jika dilihat secara garis besar, kalimat tanya atau interrogative sentence ini memiliki pola yang sama, sehingga kita akan menilai bahwa semua kalimat tanya sama saja, padahal kalimat tanya memiliki beberapa jenis tergantung dengan jawaban dan pertanyaannya. Yang pertama, yes no question. Jenis kalimat ini dibentuk dengan cara menukar posisi subjek dan auxiliary, yaitu dengan contoh will, might, shall, can, must, ada atau do, atau thinking verb be, is, am, are. Namun, jika hanya ada might verb, maka awal kalimat menggunakan do, does, did. Jawaban dari yes no question adalah ya atau tidak. Biasanya kita bisa melihat jenis pertanyaan ini di dalam kuesioner untuk mendapatkan jawaban yang lebih tertutup. Contohnya adalah will you marry with her? Maukah kamu menikah dengannya? Contoh yang kedua, could you bring my book? Maukah kamu mengambilkan tasku? Contoh yang ketiganya, may I borrow your pen? Bolehkah saya meminjam penamu? Dan yang kedua, alternative question. Alternative question menggunakan coordinate question or untuk menghubungkan antar pilihan jawabannya. Interrogative sentence ini biasanya diawali dengan auxiliary verb atau linking verb be, namun mungkin juga dengan dibuka dengan WH word, khususnya which, yang bagaimana contohnya, would you like some coffee or tea? Apakah kamu suka kopi atau teh? Yang ketiga, WH question. Kalimat ini dimulai dengan WH question. Yang dimaksud dengan WH question adalah what,
where, we, when, which, who, whom, was, serta how. Dalam bahasa Indonesia kita bisa mengenalnya dengan nama W5 plus 1H plus was, whom, which. Tujuan dari mengajukan pertanyaan WH question adalah untuk mendapatkan informasi dan biasanya digunakan untuk menulis berita atau artikel agar informasi yang disampaikan urut dan lengkap. Contohnya, why do you cry? Kenapa kamu menangis? Dan yang selanjutnya, take question. Take question merupakan pertanyaan pendek yang berupa linking verb be atau auxiliary plus not plus pronoun yang ditambah pada akhir kalimat. Terdapat koma untuk memisahkan antara take question dengan kalimat utama. Hal yang harus diperhatikan adalah jika kalimat awal berupa kalimat positif, maka kalimat tanyanya berupa kalimat negatif. Sebaliknya, jika kalimat awal berupa kalimat negatif, maka kalimat tanyanya akan berupa kalimat positif. Biasanya jenis kalimat ini digunakan untuk mempertegaskan pertanyaan. Contohnya, you forget me, don't you? Artinya, kamu melupakan saya, ya kan? Baiklah, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.